dunia nyu na dua buah jalan yang dijalani oleh manusia. Sebuah perjalanan hidup menuju neraka, sebuah perjalanan hidup menuju syurga. Orang jika penghuni syurga disebabkan oleh kehidupan dunia, jika penghuni neraka juga sebab di dalam kehidupan dunia. Maka risiko yang terbesar, makhluk yang paling berisiko atas rumbumonyo sebenarnya manusia. Makhluk yang lain hana. Yang yang dipegang oleh Allah dalam Al-Quran, innal insana lafi khusr, manusia di dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh dan saling mengajak orang lain pada kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Maka dalam halnya beramal saleh, maka Imam Al-Ghazali membahas tentang strategi dan tahapan dan jalani perjalanan rohani di dalam kehidupan dunia. Maka malamnya kita pegang tentang judul-judul tentang rumusan-rumusan apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunianya supaya mampu terjalani kehidupan dunianya menjadi perjalanan ke syurga. Karena udip dalam dunianya darul mihad, na tantangan. Untuk menuju syurga nyo sulit karena bak manusia na nafsu. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis ibana pegah, al jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bis syahwat. Syurga dikelilingi oleh sesuatu yang membosankan nafsu. Neraka dikelilingi sesuatu yang sesuai selera nafsu. Untuk tembus ke syurga harus melewati tantangan-tantangan dan halangan-halangan yang memuakkan nafsu, membosankan nafsu. Untuk sampai ke neraka tidak punya tantangan, karena kita lewat perkara-perkara yang sesuai dengan selera nafsu. Maka di saat Allah nepegat syurga, memuhi Jibril jika lantai syurga, jika leluhur waktu nekala le Jibril pun apa hana yang hantam dalam syurga, pasti nyomandum akan temu syurga. Hana musiro pedingai luar, hana so kena sabar hantam dalam syurga. Begitu indahnya syurga, sempurna syurga dan nikmat kehidupan syurga. Pasti mandung berbondong-bondong dalam syurga, mutikan anak tinggal luar. Duduk dan pegang neraka, tanya wajib Jibril, jika neraka akibat Oman
ya Allah nyo lagi nyo neraka sok neraka anak penghuni mungkin penghuni neraka lagi nyo azab neraka mutikan tahu tu duduk dikelilingi di syurga dengan hal yang memuakkan nafsu. Untuk lewat ke syurga kita harus melewati sesuatu yang membosankan. Di duduk jika lalau yugi talau di berarti akan leleh baru umanyo sangat naul dan juga lagi berat kan hanaga syurga untuk syurga membosankan. Langkah-langkah menuju syurga itu berat di perasaan, tidak sesuai oleh selera nafsu. Bukan neraka buat nafsu kain sesuai dengan nafsu. Kalau lagi berai umanyo sang nacan mendung kenau maka ini ke pegat sejarah malaikat boleh sombong dengan kebaikan-kebaikan gaya karena hendak bunuh nafsu mencoba bunuh nafsu langsung dalam mati durhaka dengan Allah. Maka sumber tantangan manusia selera nafsu. Dengan nafsu maka hidup terjebak di dalam jebakan. Engkut han ruh mutalum matagawi munyohan hawa kumpul. Bak tu gom pun hinan mutu gom matagawi. Kerja manusia dalam dunia ni har jiu ngai ibadat papik kumpul. Meja jamaah demi anak wate untuk kebaikan karena sedang mengurus cari makan atau hal-hal yang sesuai dengan selera nafsu. Maka duduk Ghazali nempurno rumusan-rumusan bagi bantah hadapi tantangannya supaya terlewati. Maka langkah yang pertama, tantangan pertama adalah ilmu pengetahuan. Ilmu yang mesti bernilai adalah ilmu fardu untuk memastikan iman, juga ilmu yang menyangkut dengan ibadah dan kehidupan, yang menyangkut dengan amal, yang lain menyangkut dengan akhlak. Yang pertama, di saat karena ilmu yang baru pertama nanambuh tantangan tu yang harus dihadapi. Tak selesai dengan selesai ilmu. Tanpa ilmu gagal di awal, punya ilmu belum tentu sukses sampai akhir. Maka sukseskan ilmu, pastikan. Menyontoh tanya akhir zaman, tak kala berapa persen yang mereka sudah sukses ilmu. Ilmu yang menjadi tantangan awal untuk modal menjadikan perjalanan dunia menjadi perjalanan rohani ke syurga. Kenapa?
ilmu itu tidak tertarik oleh nafsu. Kan hana tingat ke mati, ke hana depuna neraka dan syurga. Wate ke punyum-punyum hana selera. Puyan buat ya, oh buat dah. Apa ini? Si kena alasannya sibuklah baca. Yang bebut nafsu nak merasa penting, nafsu nak selera. Itu yang sebenarnya. Saban lagi urus mekarak-karak bagi kumayang. Ada dia betul buat talu. Alasan ni jangan le menoleh oleh syaitan ni tibuk kena pubutnya pujuk pubut je tajak kena jak gede. Sehingga karat. Padahal le karat padahal le talu nak dua jak ni. Ya ubebuk bu sembahyangnya nak selera nak tu tinggal tu oleh ini. Begitulah ilmu. Kalau ilmu yang benar yang diwarisi oleh Rasulullah, pasti nafsu diciptakan untuk muak di situ, tidak suka. Karena sesuatu kebaikan, kebaikannya perintah Allah. Allah menciptakan nafsu yang tidak cinta kebaikan. Innan nafsa la'ammaratan bisu. Yang tantangan pun. Watai kalihna ilmu. Manusia masih berat untuk melangkah ke syurga lewat amal saleh, lewat mengajak orang pada kebaikan-kebaikan. Pakat karena hati masih berat untuk kebaikan, terbelenggu oleh kotoran dosa yang belum terampuni. Selama hati mentengle dosa, pasti berat untuk kebaikan. Khati'atuka qad kabilatka. Saat dia merasa menteng beban untuk berbuat kebaikan, itu hanya sebuah gejala dosa-dosamu masih membelenggu jiwamu, membelenggu hatimu. Rasa beban dan rasa berat kepada dosa, karena hati gehet persi lagi orang mengintai tayu peluang. Jauh ni pada tayu ulam pun tayu ada belum lu gerd ladung sayangankan peluang gebeda hai pakan terlalu berat. Hati ini berat. Saya tawar kepada kebaikan berat. Si kasih i gaji. Si mumangnya hana mau hana empat katroi. Le ke masalah. Si gadah ada tenaga je. Maka kalau memang ingin beramal banyak, mampu menjadikan kehidupan adalah amal, bersihkan dulu dosa dengan taubat nasuha. Watenya harus mulai dengan ilmu tentang tata cara taubat. Bagi siapapun yang wajib taubat, wajib tahu ilmu taubat. Oh, narjana taubat hana ini yang memadai untuk taubat nasuha. Siapapun yang berdosa, punya dosa-dosa besar, wajib pertama tahu tentang ilmu taubat nasuha yang berkaitan dengan dosa yang dilakukan oleh dirinya.
Hana ilmu tobat satu dosa, tidak bertobat dosa lain lagi satu lagi. Dua buah dosa. Dosa hana minta ilmu untuk tobat karena kewajiban tobat, dan dosa hana tobat, hana eksekusi praktek langsung tobat. Maka wajib tobat kalau memang mau sukses. Kalau enggak cuma tinggal cita-cita. Tapi dalam rencana buat kebaikan biar hana jadai-jadai nyuntu padahal tu berolah kan berolah nyu sampai singa ada singa kamu nampak lah berolah malah karena berolah tunda lah ibu benar si berolah tu benda tunda tu tidak bersemangat, tidak menari. Buka ada kali tak taubat pun fikirkan arwah julum betul-betul serius tak isi kehidupan dengan taat dan ibadah, lu masih ada tantangan lain. Yang kebunan dengan Aqabah Awaik, ada penghalang di sana. Dalam kehidupan dia ada penghalang. Penghalangnya dunia dengan segala keindahannya yang menggoda. Mantan tergoda dengan keindahan dunia. Pu tak kalen, pu yang tadi tertarik dia. Zuyina linnasi hubbus syawati minan nisa'i wal bani wa nawal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Manusia yang tertarik, yang perempuan tertarik kepada laki, yang laki tertarik kepada perempuan. Sudah itu punya anak, ketertarikan kepada anak dari rumah tangga, ketertarikan kepada harta, fasilitas-fasilitas hidup, sumber-sumber kehidupan. Cinta kena sehingga orientasi udip, jaminan udip, fasilitas udip, sehingga merasa sukses kalau sudah punya sumber kehidupan dan punya fasilitas kehidupan. Merasa tidak berarti menyuhana fasilitas udip, sehingga sangat senang bagaimana punya fasilitas hidup, rumah, kenderaan, tempat usaha, sehingga nyala oleh yang membuat tinggal ibadah. Karena dunianya mengantau-gantau, habis modelnya truk model baru, golong bro kawut model, pakaian mentang je terpakai dari model sebagai kawut, yang terpakai mentang je memang gara-gara awut model kau gantau model baru. Yang kenyala oleh menjadi target kehidupan, lupa mati. Maka watenya robah orientasi hidup ini dengan zuhud. Jangan orientasi duniawi, orientasi akhirat. Ad-dunya mazratul lil akhirat. Target jauh, bukan dunia untuk dunia. Nyen hana mangat. Artinya tubuh di dunia, hati wa akhirat. Artinya jangan masukkan dunia dalam hati. Tubuh memang sedang di dunia, tanya tengah terjalani kehidupan dunia. Bagaimana membuang dunia di hati, masukkan akhirat di hati. Dunia cukup di tangan kalau ada. Kalau enggak ada ya enggak ada. Kalau ada ya ada. Hana masuk ke hati. Mana masuk ke hati. Ada ya ada. Nak ke nak. Hana ke hana masalah. Nyam tanah naik temu wadi. Tengah hana ada, be hana di masalah. Oh tengah hana ke kana. Biasa mata.
likaila tafrahu ala ma afataka wala tahzanu li ala ma ataka wala tahzanu lima fataka ala ma fataka. Tidak terlalu senang dengan sesuatu, dengan nikmat dunia yang datang, dan tidak tersesali dengan nikmat yang hilang. Biasa benda hana mengganggu dia, mana tu tren mana tu. Hana dunia tidak mampu menyiksa kita, dan dia juga tidak mampu menyenangkan hati, karena dunia sudah tidak berpengaruh dengan hati. Nyenkan buat mangat mufarakatul dunia, memisahkan dunia dari hati itu enggak enak. Urungnya hang tim masyarakat karena hati kehidih yang berat ke haitim lera hanai kun lepeng hang tim belum nak jolong terka hanai kun yang kun hati harap buat kebaikan pak metun ide karena pakan target kehidupan terlalu duniawi menanti wate gadah dan musibah dan macam-macam kehilangan ada pakan jika stres karena hati orientasikan akhirat, maka inan untuk tantangannya harus lahir sifat zuhud, artinya tidak cinta dunia. Hubbud dunia ra'su kulli khati'atin, karena cinta dunia sumber segala kejahatan. Cinta itu di hati. Harga konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyangkut dengan dunia, ada, tidak ada ya tidak ada. Nak kagak nak, hana kagak hana. Cuman pegah mangan, tapi perasaan yang bau ciptakan perasaan. Itu tantangan dalam awal ada 4. Yang kedua makhluk. Punya cita-cita ingin beramal, tetapi lingkungannya yang menghambat dirinya menjadi orang baik, orang yang beramal. Ngendu pergaulan dalam rumah tangga sebagai tempat tumbuh semenjak dari kecil. Apa itu rumah tangga adalah lahan beramal? Tergantung. Makhluk pertama yang berinteraksi dengan manusia ya maka nyankeh yang membuat dia jadi Nasrani atau Yahudi atau jadi orang beriman. Seorang anak itu bagaikan kertas putih yang membuat anak itu wa abawahu yuhawidanihi wa yunassirani. Itu gambaran bagaimana anak, ya bagaimana kehidupan orang tua. Disitulah tempat tumbuh. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi izni rabbi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Negeri yang baik, tanah yang subur akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang subur. Tanah yang gersang akan tumbuh tumbuhan yang gersang. Hai tim timur bagai rumah tangga keluarga itu mambat tempat tumbuh. Tergantung God ina Tuhana inan pun mulai. Karena apa yang dilakukan orang tua itu ya akan dilakukan oleh anak. Bahasa ibu, bahasa ayah itu menjadi bahasa anak. Makanan ibu, makanan ayah itu menjadi makanan anak. Perilaku ibu dan perilaku ayah itu menjadi perilaku anak. Ngaina pun dari manyakkan tak pergalak keduanya. Galak keduanya pujo-pujo lepeng ke ji. Pujo-pujo lagak baje ji. Ikalan hari-hari bahas hanya dunia. Anak itu melihat dan mendengar, akan masuk ke alam bawah sadarnya. Jadi orientasi materi, orientasi kenan
hana orientasi akhirat. Menang-menanglah maka gedidi ide lenya lingkungan pergaulan nyen virus akai nyen virusnya ii akai ngon bagi danyo nyan hana kate paja ii lagi kenang virus hana tujan pajang kena maka manusia almar'u ala dini khalili. Bagaimana agama seorang manusia, bagaimana agama temannya. Baik, gen, hana, kuat, lemah, tergantung siapa temannya. Dek sombong adanya urang ge, ci mengang urang bro. Insya-Allah trip bro groi. Bautnya guru becut-becut hana tete. Hingga si belah-belah reda minta duduk. Pajan guru baunya ada ya ge urang ja motor ja jalan guru kata tepi. Ana tu janji guru baunya. Tine-ne guru. Tete tengah belah dah. Beda hi motor. Pakan beda pajan pun guru ana tu ja. Begitulah pengaruh lingkungan. Kalau mau izin dari baik, cari lingkungan yang baik. Tengok kadang-kadang berbuat lingkungan buruk buat minta rezeki, kena hina yang nak rezeki. Hana jadi balik lingkungan ke, hana pak minta rezeki nak, hana jadi. Buat tak minta rezeki merempuan kai bro. Macam mana minta rezeki? Tapi berinteraksi dengan manusia-manusia yang merusak kena virus. Maka kalau ingin sukses, pilih lingkungan yang terbaik. Kalau tidak ada lingkungan, isolasi diri sampai menyendiri, maka kena muslah dari lingkungan yang tidak baik. Ini yang kedua. Yang tantangan yang gelai benar, tapi yang gelai nak buat pun dunia, kedua makhluk. Yang keempat nafsu nyenai saja anda. Nafsu musuhmu kalau kamu belum mampu merubah dia jadi temanmu. Karena mulai naik manusia Nabi Adam rehut kena udunya penyebab jih nafsu. Liang ke dorong le rumah hu. Titi awak ai nek tanya ti. Pakan nafsu ibayang-bayang li syaitan tentang ketakutan tidak kekal di syurga. Siraimo syaitan ikli ijago sayang kuron kumo. Nu buka ratia yang sayang kuron. Mampu rakyatnya getam paju bokainya benaga depu rakyat kabah Adam menyoga taruh dan paju batanya yang kekai dalam surga anggebi pajuhnya kena kena kia ke luar ibalik cerita je cuma pegah kiraimu lemon sandiwara maksud Nabi ada irau hana ke gujui Tuhan ni lo dengan promo hai bang hai ni paju kira aku dia tu biolu cakap dia wainer ni mo mari dengar apa promo oi ro pina yo ti paju mah thangnya ti ada je perah Muna kamu deh pikiran mambai dorong kamu balik pikiran hai betul ti ada je kamu paju tu pupa belah kamu adu bungai doang dia kena doang pakai bahawa kena nafsu ingin senang kekal di syurga ingin menikmati syurga maka tergoda oleh godaan syaitan. Itanya menanti bahkan tergoda karena nadanya
Mulai nafsu makan, nafsu macam-macam, nafsu ingin senang, nafsu ingin kaya, nafsu ingin bahagia, nafsu anak tiap susah, anak tiap pahit. Itu yang nafsu tu. Yang ini adalah hai geyu mà dia yang hana wate dan itikaf tak dua gerai tu masjid. Bagi dia kopi, insya-Allah. Dia kopi hanya dia itikaf ini hana lah. Yang mek itikaf dalam tu masjid. Memang beda sih dia sesuai nafsu ini nak sesuai. Ini ibadah sesuai. Hai nafala, kanyo ku fala ku duku pi hana awak ku. Kanyan kan. Selera je. Itulah nafsu. Maka ini lawan nafsu, mujahadah nafsu. Ini nak kena ilmu mujahadah, ilmu riadah, ilmu tahzib. Benda ilmu tahzib bagaimana? Bagaimana menghadapi itu? Minta ilmu yang lawan. Dia lakukan, lawan. Yang keput, syaitan. Yang tak masalah tu. Syaitan ni hana boleh. Si sah pak kita kengkong geroi ana tak puat dan boi lain. Nyorat nan carang ji. Ni syaitan. Strategi goda manusia memang nyan skill raw je cipta oleh Allah kena. Halu dengan ji. Yang kedua, iji sabi-sabi kalau kita tanya dan sabi-sabi diingat kita tanya. Tanya anda tak kalah ji. Lihat nak ingat tapi keji. Kan cukup gampang kita kerja tu, kita hana ada tak kalah ji dah nak ingat dia keji. Persih lagi pencuri temu rumah kita lam tuput dan dia tak kalah ingat dia pitan. Maka lalu berat. Padahal itu musuh, hati-hati, jadikan itu musuh, hati-hati. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Allah ultimatum dalam Al-Quran, sebenarnya syaitan itu musuh, maka jadikan dia itu sebagai musuh. Kita nyokan syaitan musuh apa dia buat dia. Yang kena dia betul ke syaitan. Ini Allah syaitan yang musuh. Dia kemun musuh, bergerara dia musuh. Yang bat nyo ku je dah buat yang kena kai dia. Yang musuh syaitan. Syaitan memang nak dua macam. Nah syaitanul jinni, nah syaitanul insi. Jadi syaitan jinni. Wah dia tak kalah ji. Jadi kalah dia. Cuman syaitanul insi dia tak kalanji tapi anak dia punya syaitan. Hai yang rela ngan bu ngan. Yang rela lako bu promoh, yang rela promoh bu lako, rela ya abu anak, rela ma bu anak. Rela anak pergi rumah. Itu menjadi syaitan. Hai pakai truk-truk tu masjid. Ya, tak ada dah lalu aku minta rezeki ke tu. Maka lalu minta rezeki tuntutan ni rumah berat ke. Anaknya anak je gorden kau modelnya nak gorden baru kamu tang bau kucing ke bayu tang anak tu masjid memetang. Pek dia saja. Yang dah lah boleh ke minta pangkai mat damah laba minta laba ke pangkai lah pangkai ke laba yang kenya tapi. Yo kan hanti pangkai payah minta laba long tu damah pangkai. Kupu damah pangkai mengalir laba, kupu damah laba mengalir pangkai. Man kupu le pangkai le laba lau. Laba ke pangkai ke laba yang kenya dah boleh lagi yang sampai meninggal. Pakat digoda. Sah-sah ahli cetak. Dia hikibang ka kaya ai ka haye ka pu kadang long. Dia nak mohoi ka nak moho saho mentang ka susah dia. Hana tinggal bahawa yang terbaik adalah amal saleh. Yang menyelamatkan adalah amal saleh. Yang pilih buah macam. Yang bila ilmu itu pasal yang strategi bagaimana melawan itu.
Kabihnya bukan selesai. Kan nala. Nak pencegah lain. Munya bunuh je di haruh tamasuki. Haruh dia tamasuki ke dalam amal saleh hana jadi karena terhalang oleh orientasi hidup lain yang duniawi, terhalang oleh pergaulan, terhalang oleh syaitan, juga terhalang oleh nafsu. Wate kata tamang nyana tukang ganggu tolong pegagal. Na tukang pegagal. Pu pegagal. Pertama rezeki. Yang laulele pun kami mikir rezeki. Ini tu jaminan masa depan. Ya laulele. Yang pun dapat jawapan aduh jawapan rezeki. Karena ibadah dan ibadah yang ada rezeki. Butuh makan minum, butuh pakaian, butuhnya. Nyan karena rezekian, baya kegasian inan anak jameh damu anak jadeh damu juga. Baya kegasian gadah ya ke neraka. Baya ke susah udip gadah ya ke susah mati. Tak fikir baik susah udip. Jadi masa depan lebih baik, masa depan lebih baik, ya, jaminan masa depan, kebutuhan masa depan, rezeki sajalah lagi. Pak Jan habis fikir ke rezeki, waktu habis rezeki. Ya, jadi rezeki, minta rezeki sampai habis rezeki. Minta rezeki. Nyainan bermacam kewajiban terbelakang. Gagal haruh yang minta ilmu yang wajib karena sibuk minta rezeki. Gagal ibadat yang wajib karena sibuk minta rezeki. Bermacam praktek-praktek haram dilakukan karena persoalan cari rezeki. Maka Allah nepingat, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Kamu boleh punya harta, kamu boleh punya anak, tapi jangan sampai kamu hancur oleh harta dan hancur oleh persoalan keluarga dan anak. Jaga keseimbangan. Allah nepingat lama. Maka bagi hadapi rezekian yang baik mengganggu nyanhinan payah tawakal wa 'alallahi fatawakkalu. Payah guna ilmu tawakal dengan segala bentuk level tawakal. Yang minta ilmu elok. Oh mah jahit dah. Yang baik ilmu dia kata kajai. Kamu rijai, kamu rihai. Cuma minta rezeki sini, tapi memedat. Hansip kena. Ilmu tentang tawakal itu wajib. Berdosa tak tahu tentang ilmu itu. Karena orang beriman diwajibkan tawakal kepada Allah. Bertawakal bil asbab atau bertawakal bil ghairil asbab. Benar ilmu tawakal. Karena itu kehendak iman. Kehendak tauhid. Tawakal itu itulah mengamalkan tauhid. Yang menuh ilmu sehingga kiban tawakal dan menuh ilmu menghasilkan hati yang tawakal. Bukan sekedar tahu tentang tawakal, tetapi juga tahu bagaimana mewujudkan hati yang tawakal itu ilmunya wajib. Kencang. Yang minta ilmu. Nyi tanya kana pegah saya abah urang-urang. Waya minta ilmu abu. Hasil dengan perukunan saya kata doa rukun sembahyang, doa puasa, kan bere. Kanyo memang ilmu tentang sembahyang wajib, ilmu tentang cara puasa wajib. Tapi hasil
Nah, kewajiban lain yang berdosa ada yang ada beda. Yang menyangkut dengan ilmu wajib, yang menyangkut dengan hati tawakal itu menyangkut dengan hati. Dia dah piuh dia azan. Jadi itu yang kali kita bahas, kesimpulannya ile pun mandum-mandum tanyo perlu tak koreksi, tak evaluasi tentang keilmuan yang wajib, ilmu yang wajib. Menyatakan nak keluarga, koreksi apakah keluarga kita ilmu yang wajibnya akan sukses selesai. Baik menjadi dosa bagi pemimpin rumah tangga.
Yang pastikan baik memadang ilmu jema. Hati rabu Quran jema pun doa sembahyang angke nyantu mentuha. Rumah kalau mengentau model jendela, kalau mengentau model ilmu model jema mazhabut aneh on jema. Koreksi kembali. Yang kedua, kalau memang ingin hidup ini sukses, kehidupan dunia baik ke malapetaka akhirat, pastikan dosa sudah selesai, sudah bersih dari dosa dengan sukses taubat nasuha. Kemudian koreksi orientasi hidup. Orientasi hidupnya nyo tempat lahan beramal tu akhirat atau menjadi tujuan inti dalam kehidupan. Dunia menjadi tujuan, bukan menjadi alat modal untuk invest akhirat, untuk beramal akhirat. Pastikan dulu orientasi hidup lewat sifat zuhud atau cinta dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, pastikan teman anda siapa, lingkungan yang kita hidup bagaimana. Hati-hati. Maka coba kapan kita harus bergabung dengan publik, kapan kita harus mengisolasi diri, kapan saat kita berbicara, kapan saat kita diam, saat kapan kita bisa berkecimpung, saat kapan kita harus menghindari. Yang benar ilmu, maka berpegang bab ilmu mukhalatah dan uslah, supaya jangan hancur oleh lingkungan yang salah. Yang kelih, ingatnya taulang tak buat gunakan nafsu. Cari ilmu bagaimana mujahadah nafsu, bagaimana mengelola nafsu. Itu ada ilmunya tersendiri. Bahaya oleh godaan dan tipuan nafsu. Yang keput syaitan, bagaimana menghadapi syaitan. Lewat tata cara menghadapi syaitan selain daripada zikir, berlindung dari Allah, bagaimana lagi. Olehnya menyangkut dengan rezeki, jangan sampai rezeki itu menjadi penyebab gagal ke syurga dan penyebab menjadi penghuni neraka. Kita memang butuh kebutuhan hidup, tetapi jangan sampai dihancurkan oleh kebutuhan itu. Hancur masa depan abadi oleh kebutuhan sementara. Nyahinan perlu tawakal dalam persoalan rezeki. Jangan sampai tergoda dihancurkan oleh persoalan rezeki. Dan le hal yang la ilaha illallah, lanjutan ji yang tak buat kelau dia. Tapi ingat kita sambung pun dah sambung ada yo, yang boleh habis. Ya. Dah sambung ada yo boleh habis. Yang hatang katanya oleh. Ingat pun pertama ilmu, kedua taubat, kelai menghadapi tantangan awaik, iaitu persoalan pun dunia, makhluk, lingkungan, nafsu dan setan. Kemudian persoalan rezeki. Itu semua penghalang ni. Kita harus cari formula cara menghadapi tantangan itu supaya jangan hancur oleh tantangan-tantangannya. Kadang manusia berhadapan dengan raya. Kajiannya wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardud ilaina inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wal hikna bis-salihin. Allahumma khrijna min zulmatil wahmi wa qilna bi nuril fahmi waftah lana abwaabal ilm wa zayyin lana bil akhlaqil hasanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa
وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنور قلوبنا بنور العلم والفهم، وأن تنور قلوبنا بنور معرفتك، وأن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا، وأن تقضي حوائجنا، وأن تعافينا من جميع الأهوال والآفات، وأن تلطف بنا بقضائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.